Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran ekonomi ilmuwan muslim periode menengah Al-Ghazali. Kelompok 5 beranggotakan 1. Zaidan Sulfaatullah dengan NIM 4320061, kedua Elsa Tiara dengan NIM 4320063, yang ketiga Farah Lustiani dengan NIM 4320066, yang keempat Ina Safarina Dewi dengan NIM 4320075. Biografi Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Al-Ghazali tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Perjalanan intelektualnya diawali di kota Tus. Di sana Al-Ghazali belajar bahasa Arab dan fikih. Al-Ghazali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Jurjan hingga Naisabur. Al-Ghazali menuju Baghdad dan menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah. Al-Ghazali mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutasawwifin. Beliau wafat di Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali merupakan seorang ilmuwan yang populer dan produktif. Berbagai penulisannya banyak menarik perhatian dunia. Karya Al-Ghazali yang paling terkenal adalah Ihya Ulum Ad-Din. Berbagai karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan karyanya dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis, namun yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antara karya-karyanya adalah Tohafut al-Falasifah, Minhaj al-Abidin, Kimia al-Sa'dah, dan lain-lain. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Ad-Din, Al-Mustasfa, Mizan al-Amal, dan At-Tib al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, al-din, hidup atau jiwa, nafs, keluarga atau keturunan, nasl, harta atau kekayaan, mal, dan intelek atau akal, akal. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan, doruriyat, kesenangan atau kenyamanan, hajat, dan kemewahan, tahsinat. Di sisi lain, Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien, karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Beliau mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama,
Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Dan yang keempat, peranan negara dan keuangan publik. Kemudian pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Permintaan penawaran harga dan laba. Dalam tulisannya, Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar, sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-thaman al-adil, harga yang adil di kalangan ilmu muslim, atau equilibrium price, harga keseimbangan, yaitu harga keseimbangan dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Beliau juga menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan sebagai jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara itu, untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan oleh beliau sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Beliau menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Etika perilaku pasar. Al-Ghazali berpandangan bahwa pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral pada pelakunya. Secara khusus, beliau memberikan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Kemudian aktivitas produksi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut. Pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Kedua, hierarki produksi. Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok: industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. Ketiga, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu barter dan evolusi uang. Problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Problema barter menurut Al-Ghazali yang pertama yaitu kurang memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Kemudian adanya pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba, problematika riba terkait dengan uang, dan jual beli mata uang.
Dan yang keempat yaitu peran negara dan keuangan publik. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Ia juga mendukung Al-Hisabah, sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi mengawasi praktek pasar yang merugikan. Keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Keuangan publik meliputi sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Kemudian, posisi Al-Ghazali dalam alur sejarah pemikiran ekonomi Islam. Terminologi pemikiran ekonomi Islam di sini mengandung dua pengertian, yaitu pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim dan pemikiran ekonomi yang didasarkan atas agama Islam. Dalam realitas kedua pengertian ini seringkali menjadi kesatuan, sebab sarjana Muslim memang menggali pemikirannya mendasarkan pada ajaran Islam. Siddiqi telah membagi sejarah pemikiran ini menjadi 4 periode, yaitu fase yang pertama pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi sampai 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Fase yang kedua pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Fase yang ketiga yaitu pada tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi sampai 1350 Hijriah atau 1932 Masehi. Dan fase yang keempat yaitu pada tahun 1932 Masehi sampai sekarang. Al-Ghazali masuk kepada fase yang kedua, di mana fase ini dilatar belakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada pada taraf kemakmuran. Ciri khas yang lain dalam fase ini adalah penekanannya pada masalah ekonomi mikro dan fungsi uang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.